Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini, Chen Wen sedang melayang di atas sebuah lautan es. Biarpun telah menggunakan tao api ilahi untuk menghangatkan tubuhnya, tetap saja Chen Wen masih merasakan sedikit dingin di tubuhnya. Chen Wen menyebarkan persepsi jiwanya menyelubungi seluruh alam dingin ini, namun memang di sini tidak terlalu ramai manusia. Semua manusia hanya berada di bagian utara alam dingin ini, karena di bagian utara, suhunya tidak se-ekstrem di bagian selatan. Lagi pula, para kultivator yang tinggal di alam ini tidak sekuat di dimensi alam tinggi maupun alam tertinggi. Chen Wen bisa merasakan ranah dari para kultivator hanya setingkat dengan ranah yang ada di dimensi alam besar. Hanya saja, dimensi alam dingin ini memiliki kekerasan yang setara dengan dimensi alam dewa legendaris, bahkan sedikit lebih kuat, karena mampu menahan kekuatan praktisi di ranah dewa ilahi hampa keabadian dan setengah tao sejati. Sedangkan di bagian selatan ini bahkan nyaris tidak terdapat kehidupan. Sekali lagi Chen Wen menyebar persepsi jiwanya menyelidiki sampai ke kedalaman lautan es untuk mencari keberadaan sisa jiwa Dewa Iblis Mucu. Setelah setengah jam melacak keberadaan jiwa Dewa Iblis Mucu, akhirnya Chen Wen bisa merasakan adanya jiwa Dewa Iblis Mucu, tapi pecahan jiwa ini disembunyikan di sebuah dunia independen. Untung saja, Chen Wen telah menyerap pengetahuan dari Dewa Iblis Mucu, jadi dia tahu persis lokasi tempat di mana pecahan jiwa Dewa Iblis Mucu diletakkan. Tapi Chen Wen juga bisa melihat, portal atau pintu dunia independen itu mulai retak. Hal ini menandakan bahwa jiwa Iblis Mucu akan segera keluar untuk mencari pecahan jiwa lainnya guna menyatukan sisa jiwa Dewa Iblis Mucu. Sepertinya, pecahan jiwanya yang ada di alam ini sedikit istimewa karena sudah mengetahui bahwa tubuh utamanya telah tewas. Sekarang saatnya dia keluar untuk menyatukan seluruh pecahan jiwanya. Chen Wen melamparkan puluhan bendera artefak formasi mengelilingi seluruh portal yang retak dari atas lautan. Sebuah bendera artefak formasi dilemparkan menggunakan kekuatan yang sangat presisi, sehingga seperti diletakkan dengan tangan saja di dasar lautan ini. Sampai saat ini, Chen Wen masih belum berani turun ke dasar lautan karena suhu yang sangat ekstrim. Tapi dengan melemparkan bendera artefak formasi, hal ini sudah cukup untuk menahan jiwa Dewa Iblis Mucu untuk melarikan diri. Formasi penjara dewa, aktifkan. Saat formasi penjara dewa aktif, kebetulan portal pintu keluar dari dunia independen langsung hancur, dan sebuah cahaya sebesar kepalan tangan bayi yang berwarna merah tua melesat akan keluar dari dasar lautan. Bola cahaya yang berwarna merah tua itu menabrak dinding formasi hingga beberapa kali dan tidak bisa keluar. Tapi bola cahaya itu terus-menerus bergerak ke sana kemari dengan kecepatan tinggi untuk memecahkan formasi yang dibuat Chen Wen. Namun formasi buatan Chen Wen bagaimana bisa dipecahkan oleh hanya sebuah pecahan jiwa dari Dewa Iblis Mucu? Bahkan tubuh utamanya saja tidak akan mampu memecahkan formasi buatan Chen Wen. Siapa yang membuat formasi di sini? Chen Wen yang masih melayang di atas lautan es itu terkekeh melihat suara teriakan Dewa Iblis Mucu yang merasa tidak berdaya untuk berusaha keluar dari formasi. Berusahalah sampai energi jiwamu habis. Chen Wen melambaikan tangannya ke bawah, lalu mengangkatnya ke atas dan berteriak, "Sekarang, naik!" Formasi yang berbentuk seperti bola itu mengikuti tangan Chen Wen dan kini bergerak naik ke permukaan laut. Di dalam formasi, pecahan jiwa Dewa Iblis Mucu juga ikut naik karena mengikuti bola formasi yang mengurungnya. Sesampainya di atas lautan, bola formasi berhenti tepat di depan Chen Wen. Chen Wen lalu berkata dengan lembut kepada formasi. Bola formasi langsung mengecil dan kini hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, dan kini berada di telapak tangan Chen Wen. "Bocah, siapa kamu? Kenapa kamu mengurungku di sini? Kamu benar-benar mencari kematianmu. Tidak tahukah kamu siapa aku?"
Chen Wen mengangkat bola formasi tepat di depan wajahnya dan berkata dengan tertawa. Mochu, apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Aku akan membuatmu bertemu dengan jiwa utamamu, tapi nanti setelah pecahan jiwa kamu dimurnikan oleh bawahanku. Chen Wen memasukkan bola formasi ke dalam dunia batu teratai kuncup dan meletakkannya di tengah-tengah koloni pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. Silahkan kalian nikmati jiwa istimewa ini, sepertinya jiwa ini sedikit istimewa, kalian bisa berbaginya secara perlahan. Terima kasih Tuan, kami akan memurnikannya dengan baik. Chen Wen dengan kekuatan jiwanya memasuki dunia batu teratai kuncup dan perlahan-lahan membuat sedikit ruang di bola formasi agar pasukannya dapat memurnikan jiwa Dewa Iblis Mochu. Jiwa Iblis Mochu yang melihat makhluk mengerikan di depannya sudah merasa ketakutan. Tuan, mohon ampuni aku akan menjadi budakmu. Tolong jangan berikan jiwaku ini kepada makhluk jelek ini. Hehehe. Sekarang kamu rasakan bagaimana korban-korbanmu dulu memohon kepadamu tapi tidak pernah kamu melepaskannya. Saat inilah kamu akan merasakan perasaan korbanmu dulu. Pecahan jiwa Dewa Iblis Mochu sangat ketakutan. Bayangan-bayangan korban-korbannya dulu yang ketakutan ketika berhadapan dengannya kini terbayang kembali. Ada rasa penyesalan, ada rasa putus asa dan ketakutan yang saat ini dirasakannya. Dia pun bergumam dalam hatinya. Beginilah rasanya korban-korbanku ketika aku menyiksa mereka dahulu. Perasaan ini sangat menakutkan, tapi kenapa aku melakukan ini dulu dan merasa tidak bersalah sedikit pun. Tatapan mata pecahan jiwa dari Dewa Iblis Mochu perlahan-lahan menyusut dan ada penyesalan besar di matanya. Dulu dia sangat bangga ketika menyiksa orang lain, dia selalu tertawa bangga, bahkan memamerkan kepada orang lain. Ketika dia menyiksa musuh-musuhnya, dia dulu sangat menikmati menyiksa orang tapi kini, pecahan jiwanya perlahan-lahan merasakan penyiksaan dari makhluk-makhluk mengerikan. Kini menyesal pun sudah tidak ada artinya, karena musuhnya juga tidak akan memberinya pengampunan. Kini dia bisa melihat tatapan mata puas dari Chen Wen yang menatap penyiksaan atas pecahan jiwanya ini. Kamu tenang saja, masih ada beberapa pecahan jiwamu yang akan kuambil semuanya tanpa terkecuali, dan mereka semuanya akan menikmati penyiksaan yang telah kulakukan kepadamu. Pecahan jiwa Dewa Iblis Mochu sudah tidak memiliki komentar apapun tentang apapun yang akan dilakukan oleh Chen Wen. Dia merasa pasrah atas apapun yang akan dilakukan oleh Chen Wen. Jiwa Chen Wen kembali ke tubuhnya dan kini dia pun menghilang dari dimensi alam dingin menggunakan teleportasi antar dimensi yang lebih luas, karena pecahan jiwa Dewa Iblis Mochu memasuki dimensi alam 5 elemen. Kini Chen Wen muncul di dimensi alam logam. Hampir semua alam logam terdiri dari besi, emas, tembaga, perunggu dan perak. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini, hampir semua dedaunannya sekeras besi, bahkan ketika terkena hembusan angin, maka akan terdengar suara riuh besi yang diadu. Chen Wen muncul di sebuah gunung tembaga yang cukup besar, pecahan jiwa Dewa Iblis Mochu berusaha menyerap energi setiap elemen alam mereka ditempatkan. Mata ilahi. Aktifkan. Ternyata kamu diletakkan di sana, sudah cukup pertapaanmu, sekarang keluarlah, agar aku bisa menyiksamu. Chen Wen mengepalkan tangannya dan energi emas berpijar di tangan Chen Wen lalu dihempaskannya kepalanya menghantam sisi gunung tembaga. Kepalan tangan Chen Wen memasuki sisi gunung dan mengorek sesuatu keluar dari dalam gunung tembaga. Chen Wen yang baru saja menghantam gunung tembaga mengeluarkan pecahan jiwa Dewa Iblis Mochu yang sedang bermeditasi menyerap elemen logam menjadi terkejut. Siapa kamu? Kenapa kamu menangkapku? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, tapi aku tahu siapa kamu, karena kamu akan mati beserta semua pecahan jiwamu. Tanpa ragu, Chen Wen segera memasukkan pecahan jiwa Dewa Iblis Mochu ke tengah-tengah dua koloni pasukannya. Silahkan nikmati jiwa ini. Siap Tuan. Dalam waktu 1 bulan, Chen Wen berhasil mengambil semua pecahan jiwa Dewa Iblis Mochu di berbagai alam yang termasuk di dalam dimensi alam 5 elemen. Kini tersisa pecahan jiwa Dewa Iblis Mochu yang berada di dimensi alam Dewa Tinggi, di mana dimensi ini adalah dimensi yang lebih rendah dari dimensi alam Dewa Legendaris.
Tanpa banyak menunggu, Chen Wen langsung menghilang dan melintasi dimensi langsung menuju alam dewa tinggi. Hanya beberapa minggu kemudian, Chen Wen telah berada di dimensi alam dewa tinggi. Alam ini sebenarnya sangat damai. Alam dewa tinggi dikuasai oleh 4 dewa utama, yaitu Dewa Utara, Dewa Timur, Dewa Selatan dan Dewa Barat. Keempat penguasa ini memiliki hubungan dengan para penguasa di alam dewa legendaris, seperti di dimensi alam dewa tinggi. Di dimensi alam dewa legendaris juga memiliki 4 penguasa utama, yaitu penguasa Barat, Timur, Utara dan Selatan. Masing-masing dari penguasa di dimensi alam dewa legendaris selalu mendukung penguasa yang ada di alam dewa tinggi, sesuai dengan wilayah mereka masing-masing, dan keempat penguasa itu saling menghormati. Tapi saat ini, setelah kemunculan pecahan jiwa Dewa Iblis Mochu yang berhasil mendapatkan tubuh seorang pemuda berbakat di alam dewa tinggi, kini Dewa Iblis Mochu mulai melancarkan fitnah yang dilakukannya terhadap 4 penguasa utama. Dewa Iblis Mochu membantai masing-masing bawahan penguasa utama dengan tuduhan yang membunuh adalah orang dari penguasa utama lainnya. Sehingga ketika Chen Wen sampai di alam dewa tinggi sudah porak-poranda. Masing-masing dari 4 penguasa utama sudah saling berperang, hanya wilayah tengah saja yang saat ini merupakan wilayah tanpa tuan. Kebetulan Chen Wen saat ini muncul di wilayah tengah alam dewa tinggi, dan baru semalam terjadi peperangan antara pasukan penguasa utama dari timur dan selatan. Masih terlihat mayat-mayat berserakan. Namun yang membuat Chen Wen mengerutkan dahinya adalah saat ini, banyak kultivator aliran sesat yaitu para budak dari Dewa Iblis Mochu sedang beresta pora menghisap darah yang ada di tubuh mayat-mayat pasukan 2 penguasa utama. Dewa Iblis Mochu sengaja membuat 4 penguasa utama saling berperang di wilayah tengah. Dengan begitu, akan banyak mayat yang bergelimpangan, sehingga dia memiliki banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya bersama semua budaknya. Dewa Iblis Mochu tidak peduli siapapun yang menang dari pertempuran antara 4 penguasa utama, karena baginya yang penting akan selalu ada yang berperang saja. Dengan begitu, sumber daya akan darah dan daging manusia akan selalu terpenuhi. Dasar biadab, ternyata kalian adalah kultivator iblis budak dari Mochu. Chen Wen melambaikan tangannya dan mengeluarkan basukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa yang berjumlah ratusan ribu makhluk. Salam Tuan, sekarang kalian mendapatkan misi membunuh seluruh kultivator iblis tanpa ampun. Siap Tuan. Ratusan ribu pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa berpencar mencari para kultivator iblis yang ditandai dengan aura mereka yang haus darah. Setelah memberikan perintah ya kepada pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa, Chen Wen melesat menuju selatan. Dengan ranahnya saat ini, untuk mencapai pusat pemerintahan penguasa selatan, Chen Wen hanya memerlukan waktu selama 3 hari. Chen Wen perlu melintasi beberapa gurun dan lautan untuk mencapai pusat pemerintahan penguasa selatan. Chen Wen terus mencari-cari berita tentang keadaan di dimensi alam dewa tinggi ini, karena dia melihat pasukan yang tewas di wilayah tengah terdapat pakaian dengan tulisan selatan dan timur. Chen Wen perlu mendapatkan berita kenapa terjadi peperangan antara penguasa wilayah selatan dan timur. Setelah 3 hari, Chen Wen telah sampai di wilayah inti pemerintahan penguasa timur. Chen Wen turun ke bawah menuju ke pintu gerbang utama menuju ibu kota utama penguasa timur. Berhenti, bocah. Siapa kamu? Tunjukkan identitasmu. Chen Wen dihentikan dan dibentak seorang petugas keamanan. Petugas keamanan ini memiliki ranah Jenderal Hampa Keabdian tahap ke-6, sedangkan komandan jaga di gerbang utama dijaga oleh seorang komandan dengan ranah Raja Hampa Keabadian tahap ke-3. Chen Wen saat ini menampilkan ranahnya Raja Hampa Keabadian tahap ke-8, tapi karena petugas itu tidak bisa melihat ranah Chen Wen, dia berani membentak Chen Wen karena mengira Chen Wen adalah pemuda biasa yang tidak bisa berkultivasi. Chen Wen mas sabar, dan menjawab pertanyaan dari petugas keamanan itu. Dia juga maklum kalau penjagaan ketat, karena terjadinya peperangan antara penguasa utama timur dan selatan. Maaf Tuan, saya belum memiliki identitas diri, saya hanya datang untuk bertamasya ke ibu kota saja. Dari mana kamu berasal? Chen Wen agak bingung juga ketika ditanya tentang asalnya,
dengan asal-asalan, Chen Wen menjawab. Saya baru saja keluar dari pengasingan saya di hutan tanpa nama. Mendengar nama hutan tanpa nama, semua petugas keamanan menjadi terkejut, kini sikap mereka menjadi lebih hormat. Melihat ekspresi semua petugas, Chen Wen menjadi terkejut, dia pun segera menyerap pengetahuan petugas itu dan mendapati bahwa hutan tanpa nama ternyata ada di alam dewa tinggi ini. Kebetulan tempat hutan tanpa nama merupakan wilayah tanpa tuan, karena penguasa hutan tanpa nama memiliki kekuatan yang setara dengan 4 penguasa utama. Namun penguasa hutan tanpa nama tidak pernah mengganggu wilayah manapun, dia bahkan berhubungan baik dengan 4 penguasa utama, dan 4 penguasa utama menganggap penguasa hutan tanpa nama adalah tamu kehormatan mereka, dan semua murid dari hutan tanpa nama boleh dengan bebas memasuki 4 wilayah utama tanpa perlu mengeluarkan atau menunjukkan identitas mereka. Oh, tuan muda dari hutan tanpa nama, silahkan masuk, maafkan kami karena tidak mengenal tuan muda. Chen Wen hanya mengangguk malu, karena dia tidak menyangka ada hal yang kebetulan seperti itu. Tidak masalah, lagi pula, saya baru saja keluar dari pengasingan selama 30 tahun. Semua petugas keamanan di pintu gerbang akhirnya memaklumi kenapa mereka tidak mengenal Chen Wen. Mari tuan muda, silahkan masuk. Tanpa ragu, Chen Wen segera masuk dan berjalan di jalanan ibu kota yang sangat lebar dan bersih. Banyak para pedagang yang berteriak menjajakan dagangannya, sehingga kota ini sangat hidup dan ramai. Chen Wen merasakan ketenangan di alam ini. Sayang sekali, kenapa ada peperangan, sementara alam ini sangat damai dan nyaman untuk ditinggali. Jalanan utama ibu kota ini sangat panjang, lebih kurang ada hampir 100 km panjangnya menuju istana penguasa utama. Kalau begini, aku akan lama sampai ke istana penguasa, tapi lebih baik aku menikmati perjalanan ini. Dari ingatan penjaga, di alam dewa tinggi ini, mereka menggunakan sebuah batu dewa sebagai alat tukar atau sebagai uang. Karena tidak memiliki uang, aku harus segera pergi ke istana penguasa. Chen Wen bergerak sangat cepat, hampir 100 km itu hanya sekejap dilalui oleh Chen Wen dan akhirnya dia sudah sampai di pintu gerbang istana penguasa. Berhenti, bocah, tempat ini tidak bisa didatangi sembarang orang, kamu pergilah. Saat Chen Wen mencapai pintu gerbang istana penguasa wilayah timur, Chen Wen dihentikan oleh seorang penjaga dengan ranah Raja Hampa Keabadian tahap ketiga. Maaf tuan, saya ingin bertemu dengan penguasa wilayah ini, saya berasal dari hutan tanpa nama. Mendengar nama hutan tanpa nama, penjaga itu tertegun, nama tersebut membuatnya sedikit ragu mengambil keputusan, karena usia Chen Wen yang masih sangat muda membuat penjaga itu sedikit ragu. Biasanya para murid dari hutan tanpa nama adalah orang-orang dengan usia yang sudah mencapai ratusan tahun, bahkan ada yang S2 berusia ribuan tahun, tapi baru kali ini ada seorang murid dari hutan tanpa nama yang masih terlalu muda, sehingga membuat para penjaga gerbang merasa ragu. Chen Wen juga melihat keraguan dari penjaga gerbang istana kembali berkata, aku baru saja keluar dari pengasingan dan mendapatkan perintah untuk bertemu dengan penguasa timur Tongfang Gongju dari penguasa hutan tanpa nama. Kalaupun saya tidak diizinkan masuk, tidak masalah, paling-paling saya akan mengatakan kepada penguasa hutan tanpa nama bahwa saya tidak diizinkan masuk oleh penjaga gerbang. Chen Wen sengaja mengancam penjaga gerbang istana penguasa utama bagian timur. Para penjaga akhirnya menjadi takut juga, karena dengan peperangan yang mereka lalui dengan musuh 3 penguasa lainnya, mereka tidak mau menambah musuh yang sangat kuat lagi, karena penguasa hutan tanpa nama memiliki kekuatan yang setara dengan penguasa lainnya. Tunggu, baiklah, saya akan melapor dulu ke dalam. Saat Chen Wen akan membalikan tubuhnya dan berbalik menuju keluar, penjaga gerbang berteriak ketakutan dan meminta Chen Wen untuk menunggu sebentar. Salah satu penjaga pun berlari memasuki istana dan melaporkan kedatangan perwakilan dari hutan tanpa nama yang datang untuk menghadap kepada pemimpin keamanan istana. Pemimpin keamanan istana langsung berlari bertanya kepada penguasa Tongfang Gongju. Lapor kepada Tuan Penguasa. Salah satu murid penguasa hutan tanpa nama datang untuk menghadap, apakah diterima?
Saat itu, penguasa dan pejabat tinggi sedang melakukan pertemuan membahas tentang peperangan yang sedang berlangsung. Dia menganggukkan kepalanya kepada komandan keamanan dan berkata, "Baik, persilahkan beliau masuk," dan pertemuan dibubarkan. Akhirnya pertemuan dengan pejabat tinggi di istana penguasa dibubarkan. Beberapa saat setelah semua pejabat tinggi keluar, kemudian masuklah Chen Wen diantarkan oleh komandan keamanan istana. "Tuan muda, silahkan masuk, tuan penguasa sudah menunggu." "Baik, terima kasih." Chen Wen memasuki ruangan yang sangat luas itu, di mana terlihat duduk seorang pria tua tapi memiliki tubuh yang tinggi besar dan berkulit kehitaman dengan jenggot dan kumis yang panjang dengan pakaian kebesaran juga berwarna hitam dengan sulaman gambar naga emas. Mata penguasa Tongfang Gongju sangat tajam melihat Chen Wen. "Hamba menghadap penguasa timur Tongfang Gongju." "Baik, silahkan duduk." Salah satu prajurit membawakan bangku untuk Chen Wen duduk di tengah ruangan yang kini tampak kosong, tapi sebenarnya banyak kultivator bersembunyi di sekitar penguasa Tongfang Gongju. "Maaf karena saya mengganggu waktu tuan penguasa. Perkenalkan, nama saya Chen Wen, dan sebenarnya, saya berasal bukan dari alam ini. Saya hanya ingin mengetahui kenapa penguasa timur dan selatan berperang." Mendengar keterangan Chen Wen yang sangat berterus terang, penguasa timur menjadi terkejut dan marah. Auranya sebagai penguasa agung dengan ranah raja hampa keabdian tahap akhir meledak hingga membuat seisi istana bergetar, tapi tampak Chen Wen masih sangat tenang. "Bocah, katakan dengan jujur, apa maksudmu datang ke istanaku dengan menyamar sebagai murid dari penguasa hutan tanpa nama? Kalau tidak, maka kamu akan mati." Tiba-tiba muncul puluhan kultivator dengan pakaian seragam berwarna hitam ketat sambil mengacungkan senjata mereka kepada Chen Wen. Ranah mereka semua rata adalah ranah raja hampa keabadian tahap ke-8. Mereka juga mengeluarkan aura penindasan kepada Chen Wen, tapi semua aura mereka bagaikan angin lalu yang bahkan tidak terasa oleh Chen Wen. "Tuan penguasa, jangan salah paham. Saya sedikit mengetahui penyebab peperangan kalian, dan saya ingin mendamaikan kalian." Chen Wen berkata begitu, tapi sedikit mengeluarkan auranya yang setara dengan ranah Dewa Langit hampa keabadian, hingga membuat semua tubuh pengawal dan penguasa Tongfang Hongju bergetar hebat, bahkan bangunan istana pun hampir runtuh, tapi Chen Wen segera kembali menarik energinya. Chen Wen hanya ingin sedikit menunjukkan bahwa kekuatannya jauh di atas mereka semua dan bila Chen Wen mau membunuh mereka semua, itu adalah sangat gampang. "Tuan, siapa kamu?" Kini penguasa Tongfang Gongju mulai ketakutan, dengan gagap bertanya kepada Chen Wen. "Nama saya Chen Wen, dan saya berasal dari dimensi alam yang paling rendah. Saat ini, saya sedang memburu para kultivator haus darah yang merupakan budak dari Dewa Iblis Mochu di dimensi alam dewa tinggi ini. Lalu, apa hubungannya dengan kami berperang di wilayah tengah? Inilah yang ingin ku ketahui, kenapa kalian pasukan dari penguasa timur dan pasukan penguasa selatan berperang?" Kini semua orang yang ada di ruangan sudah kembali tenang, karena Chen Wen tidak mengeluarkan niat membunuh. "Baiklah, saya akan menceritakan semuanya kepada Anda Tuan Chen Wen." Tongfang Gongju lalu menceritakan semua hal kenapa terjadinya perang. Perang itu bukan hanya antara penguasa timur dan penguasa selatan, tapi sudah melibatkan semua penguasa, dan setiap terjadinya perang, pasti akan dilakukan di wilayah tengah tanpa tuan. Chen Wen yang mendengarkan semua permasalahannya dari penguasa timur Tongfang Gongju akhirnya mulai menguraikan permasalahan ini kepada Tongfang Gongju, bahwa ini semua disebabkan oleh ulah dari Dewa Iblis Mochu. Saat ini, kekuatan Dewa Iblis Mochu belum mencukupi untuk menguasai seluruh dimensi alam dewa tinggi. Chen Wen mengetahui hal ini karena dia sebelum berangkat ke wilayah penguasa timur, dia telah menyerap pengetahuan salah satu pengikut Dewa Iblis Mochu. Jadi untuk masalah ini, Dewa Iblis Mochu perlu meningkatkan kekuatannya. Sumber daya utamanya adalah darah manusia, jadi semakin banyak korban, maka akan semakin baik dan akan membuat Dewa Iblis Mochu semakin kuat. Begitulah Tuan Penguasa Tongfang Gongju, saat ini, Dewa Iblis Mochu telah berada di tangan pasukanku. Setelah ini, saya berharap agar para penguasa tidak lagi berperang,
karena ketika kalian semua berperang, maka yang berpesta pora adalah dari ras iblis yang memerlukan darah. Mendengar uraian Chen Wen yang panjang lebar, akhirnya penguasa Tongfang Gongju menjadi sadar, tapi dia masih ragu, karena penguasa lainnya belum tahu permasalahan ini, dan peperangan pasti akan terus berlanjut sampai salah satu pihak kalah. Tapi Tuan Chen Wen, bagi saya, permasalahan ini, saya anggap sudah selesai dan tidak ada lagi ganjalan di hatiku, tapi penguasa lainnya bagaimana? Untuk masalah itu, Tuan penguasa Tongfang Gongju harap bersabar. Saya berharap, dalam 1 minggu ini, Tuan Tongfang Gongju juga dapat hadir di wilayah tengah, karena saya juga akan mengundang semua penguasa untuk hadir dan membicarakan masalah ini. Baik, saya akan siap menuju wilayah tengah untuk hadir dalam pertemuan puncak 4 penguasa. Baguslah kalau begitu, saya permisi, karena saya akan mengundang penguasa lainnya. Baik Tuan Chen Wen, saya sangat berterima kasih kepada Tuan Chen Wen karena bersedia mendamaikan 4 penguasa di alam dewa tinggi ini. Tidak masalah, saya permisi. Chen Wen saat itu juga menghilang dari tempat duduknya dan muncul di wilayah tengah, di mana pasukannya telah berhasil membunuh semua budak Dewa Iblis Mochu beserta Dewa Iblis Mochu sendiri yang telah berhasil bangkit dari pecahan jiwa. Dewa Iblis Mochu telah tewas serta jiwanya pun dihancurkan oleh pasukan Chen Wen. Saat ini semua pasukan Chen Wen sedang berkumpul menikmati sisa daging budak Dewa Iblis Mochu. Kalian 3 orang, undang 4 penguasa utama di alam dewa tinggi ini, dalam 1 minggu mereka harus tiba di sini, sedangkan penguasa timur telah kuundang, jadi kalian harus mengundang penguasa selatan, utara dan barat. Tuan muda, bagaimana kalau mereka menolak? Gunakan kekerasan, tapi jangan membunuh, atau gertak saja menggunakan aura kalian. Baik Tuan muda. 3 orang pasukan Chen Wen menyebar ke 3 arah dengan kecepatan tinggi, sedangkan Chen Wen dan sisa pasukan masih berada di sana. Chen Wen segera memberi perintah. Sisanya bersihkan tempat ini dan ciptakan suasana damai di tempat ini. Aku berharap 1 minggu lagi semua penguasa akan hadir di sini. Baik Tuan muda. Dengan menggunakan energinya, Chen Wen membersihkan lokasi di tempat dia berdiri, kemudian membentuk tempat yang bersih untuk duduk berkultivasi. Sungguh nyaman, baru saja Chen Wen duduk di tanah yang sudah dibersihkan dari rumput dan dedaunan serta noda darah. Tiba-tiba Chen Wen merasakan hadirnya sebuah aura yang sangat kuat menurut para kultivator di dimensi alam dewa tinggi ini, karena ranahnya setara dengan ranah milik para 4 penguasa utama di alam dewa tinggi ini, yaitu ranah Raja Hampa Keabadian tahap akhir. Kultivator itu datang dengan memamerkan auranya untuk membuat Chen Wen dan pasukannya takut, tapi karena pameran aura dari kultivator itu membuat salah satu pasukan Chen Wen merasa marah dan terganggu, dia pun melirik ke kejauhan. Dasar orang tua keparat, mau memamerkan kekuatan kok malah datang ke tempat ini, apakah dia mencari kematian? Salah satu pasukan Chen Wen yang merupakan hewan iblis ras harimau hitam yang memiliki temperamen panas segera melesat dan langsung mendatangi kultivator yang datang. Tanpa ngomong, anggota Chen Wen langsung menamparkan wajah kultivator yang datang memamerkan auranya hingga kultivator itu terpental sangat jauh dan menabrak salah satu gunung hingga gunung itu hancur. Kamu kebanyakan gaya, aku tidak suka. Kalau mau datang jangan memamerkan aura semutmu di sini. Aku sangat benci orang suka pamer. Kultivator yang baru datang ini adalah seorang pria tua dengan usia lebih dari 100.000 tahun. Dia adalah penguasa hutan tanpa nama. Biasanya ketika dia datang, semua makhluk di dimensi alam dewa tinggi harus selalu menghormatinya, bahkan seorang penguasa pun harus sedikit memberi wajah kepadanya. Tapi hari ini, ketika dia datang, bukannya disambut, tapi dia malah ditempeleng oleh seorang pria yang terlihat masih muda. Penguasa hutan tanpa nama menjadi marah karena baru datang langsung ditempeleng. Bangsat, beraninya kamu menyerangku. Kamu harus mati. Tusukan pedang bambu iblis. Penguasa hutan tanpa nama yang baru saja datang untuk memamerkan kekuatannya malah ditampar oleh salah satu bawahan Chen Wen menjadi marah. Saat ini,
Penguasa hutan tanpa nama baru saja berdiri karena menabrak sebuah gunung akibat terpental ditampar oleh bawahan Chen Wen. Seluruh tubuhnya bergetar karena sangat marah. Dia merasa tadi dia belum bersiap, sehingga bisa ditampar oleh bawahan Chen Wen. Dia pun mengeluarkan senjatanya berupa sebuah bambu yang berwarna hitam pekat dan berkilat bagaikan besi dengan ujung yang sangat tajam. Tusukan bambu iblis. Bayangan ribuan bambu iblis yang tajam menyerang harimau hitam bawahan Chen Wen. Bawahan Chen Wen yang melihat serangan penguasa hutan tanpa nama itu sangat tenang dan santai. Dia malah sempat mengejek. Apakah kamu pikir bambumu ini masih terasa untuk menggaruk tubuhku yang gatal? Dasar bodoh. Dengan lambaian cakarnya, seluruh bayangan bambu yang sangat tajam itu hancur semuanya. Dan energi cakarnya masih melaju menyerang penguasa hutan tanpa nama. Penguasa hutan tanpa nama terkejut melihat serangan terkatnya malah dihalau hanya dengan cakar ringan, dan kini energi cakar itu masih menyerang dirinya. Ini, bagaimana bisa? Perisai bambu iblis. Bambu di tangan penguasa hutan tanpa nama diputar di depannya bagaikan baling-baling helikopter yang sangat kencang hingga menimbulkan angin ribut. Energi cakar dari harimau hitam langsung menghantam bambu hitam milik penguasa hutan tanpa nama hingga membuat bambu tersebut hancur dan tubuh penguasa hutan tanpa nama terpental kembali hingga menabrak tanah yang menciptakan sebuah kawah. Penguasa hutan tanpa nama memuntahkan beberapa teguk darah segar dari mulutnya. Kini nyalinya sudah menghilang, karena serangan ringan saja sudah mampu menghancurkan bambu pusakanya dan juga membuatnya terluka parah. Padahal niat awalnya adalah ingin pamer dan menunjukkan kekuatannya kepada para kultivator yang berada di wilayah tengah ini. Tapi ketanyaannya membuatnya malu dan terkapar tidak berdaya. Dia berusaha berdiri dan menunjuk harimau hitam yang tampak berusia 30-an tahun dengan pakaian ketat hitam. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Kenapa? Aku tidak mengenal kamu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, tapi yang perlu kamu katakan, siapa kamu dan kenapa kamu datang ke tempat ini? Mendengar pertanyaan dari harimau hitam, penguasa hutan tanpa nama terkejut, karena tidak menyangka bahwa dengan kekuatannya saat ini pun apakah dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengenal siapa orang kuat yang ada di depannya. Aku adalah penguasa hutan tanpa nama bernama Bok Suitong, apakah sekarang saya boleh mengetahui siapa kamu? Mendengar bahwa Bok Suitong hanyalah seorang penguasa di sebuah hutan tanpa nama, harimau hitam itu menggelengkan kepalanya dan ekspresinya sangat meremehkan. Hele, hanya seorang penguasa kecil. Apa maksudmu datang ke tempat ini? Biasanya, Bok Suitong suka berkeliling ke seluruh tempat di wilayah tanpa tuan di dimensi alam dewa tinggi ini, dan biasanya tidak ada satupun kultivator yang berani menunjukkan batang hidungnya. Karena ketika Bok Suitong terbang, dia selalu memamerkan auranya, sehingga semua kultivator maupun hewan spiritual yang ada di dimensi alam dewa tinggi menjadi ketakutan. Tapi saat tadi dia merasakan adanya kultivator di wilayah tengah sedang berkumpul, dia pun melesat menuju wilayah tengah untuk melihat siapa yang sedang berkumpul. Kalau hanya peperangan antara pasukan 4 penguasa, maka Bok Suitong hanya akan mengintimidasi mereka menggunakan auranya sebentar untuk memamerkan kekuatannya. Namun karena dilihatnya dari jauh, bahwa yang berkumpul di wilayah tengah adalah beberapa kultivator, dia pun ingin mengintimidasi kultivator lepas yang sedang berkumpul, tapi tidak tahunya malah ditempeleng. Inilah yang membuatnya tidak terima, tapi karena kekuatan lawan sangat kuat, dan tidak berani bertingkah lagi. Maaf tuan, biarpun aku hanyalah seorang penguasa kecil, tapi aku juga memiliki pendukung di dimensi alam dewa legendaris. Bila tuan terlalu menindas, bisa saja saya memanggil para pendukung saya dari dimensi alam dewa legendaris untuk berurusan dengan Anda. Mendengar nama alam dewa legendaris, harimau hitam masih tampak meremehkan dan mengejek. Hanya pendukung dari dimensi alam dewa legendaris saja kamu sudah merasa bangga. Apakah kamu pikir saya peduli dengan pendukungmu yang lemah itu? Mendengar ejekan dari harimau hitam, Bok Suitong sangat marah. Biarpun saat ini dia kalah, tapi dia masih tidak terlalu takut karena memiliki pendukung kuat di dimensi alam dewa legendaris. Baiklah kalau begitu,
Apakah Tuan berani menunggu pendukungku datang untuk berurusan dengan Anda? Hehehe, silahkan panggil, tapi jangan hanya satu, karena kalau hanya satu, maka tidak cukup buatku untuk berolahraga merenggangkan ototku. Mendengar kata-kata harimau hitam, otot-otot di wajah Bok Suitong bergetar karena sangat marah. Bagus, karena Anda yang mengatakan demikian, maka jangan salahkan aku karena akan memanggil bantuan yang banyak dari dimensi alam dewa legendaris. Cerewet, cepat panggil. Bok Suitong lalu mengeluarkan sebuah token giok, lalu mengucapkan kata-katanya di token tersebut, kemudian meremasnya hingga hancur menjadi bubuk. Tampak sebuah cahaya melesat ke langit, dan menghilang melintai dimensi. Harimau hitam dan pasukan Chen Wen serta Chen Wen sendiri tidak peduli apa yang sedang dilakukan oleh Bok Suitong. 2 jam kemudian, seluruh dimensi alam dewa tinggi bergetar hebat. Beberapa saat kemudian, sebuah robekan ruang terlihat di langit wilayah tengah. Auranya sangat kuat, hingga langit dimensi alam dewa tinggi pun bergetar hebat. Ekspresi wajah Bok Suitong tampak sangat bahagia dan bersemangat. Bocah, sekarang baru kamu mengerti apa rasanya takut. Tapi yang ditanya, harimau hitam itu malah tampak tenang-tenang saja tanpa melihat kerobekan ruang kosong. Bahkan pasukan Chen Wen yang lainnya tampak cuek terhadap robekan ruang angkasa, karena bagi mereka, aura yang keluar dari robekan ruang itu masih terlalu rendah. Menurut auranya, kultivator yang datang klaim hanyalah di ranah Dewa Langit hampa keabadian tahap akhir. Dari robekan ruang kosong itu, keluarlah 8 kultivator yang terlihat sangat sombong dan menatap ke bawah bagaikan seorang dewa yang merendahkan semua makhluk hidup. Usia mereka tampaknya sudah termasuk tua, karena dari usia tulang, ke-8 kultivator itu hampir setara, yaitu 80.000 tahun. Harimau hitam yang sudah menunggu di bawah menjadi tidak sabar, karena para kultivator yang melayang itu tidak kunjung turun, malah memamerkan kedatangan mereka yang terlihat agung itu. Harimau hitam menjadi marah. Kalian kebanyakan gaya. Harimau hitam melambaikan tangannya ke langit, energi yang sangat besar tiba-tiba berkumpul di atas langit, di atas 8 kultivator yang datang dari dimensi alam dewa legendaris. Kemudian terciptalah sebuah energi raksasa berbentuk sebuah telapak tangan raksasa yang turun dari langit menghantam ke-8 kultivator yang sedang melayang di langit. Melihat ada serangan dari langit, 8 kultivator itu menjadi terkejut dan tidak menyangka bahwa ada serangan yang begitu kuat di dimensi alam dewa tinggi. Siapkan pertahanan. 8 kultivator itu membuat perisai energi untuk menahan serangan tepalak tangan raksasa yang muncul di langit. Perisai energi mereka menghadang serangan telapak tangan raksasa itu, hingga ketika berbenturan menciptakan suara yang menggelegar hingga membuat seluruh dimensi alam dewa tinggi bergetar kuat. Terlihat 8 kultivator dari dimensi alam dewa legendaris terpental dan jatuh ke bawah hingga kembali menciptakan sebuah kawah yang jauh lebih luas dan dalam dari kawah yang tercipta dari jatuhnya Bok Suitong. Bok Suitong sendiri ketika melihat 8 kultivator terpental ke bawah dan berada di dasar kawah menjadi sangat terkejut. Ini, siapa sebenarnya yang telah kuprovokasi? Bahkan orang-orang sekte Kim Qian yang berasal dari dimensi alam dewa legendaris saja terpental dan terluka dalam sekali serangan ringan. Siapa yang berani menyerang kami dari sekte Kim Qian dari dimensi alam dewa legendaris? Apakah kamu mencari kematianmu? Harimau hitam terkekeh ketika melihat beberapa kultivator yang datang dengan gaya sok hebat, kini berteriak marah seperti emak-emak cerewet. Hehehehe, mulut kalian seperti wanita tua yang kurang mendapatkan kasih sayang dari lelaki tua saja. Apakah kalian mengandalkan sekte lemah kalian? Undanglah semuanya kemari, kalian semua bagaikan semut saja di mataku. Kini harimau hitam melayang di atas kawah menatap ke-8 kultivator yang sedang mengerang kesakitan serta berusaha berdiri. Ternyata kamu hewan iblis harimau hitam. Baiklah, sekarang berlututlah agar kamu tidak mati tersiksa. Kalau tidak, maka aku akan mengundang leluhur sekte Kim Qian kami. Hehehe, jangan lupa, panggil sekalian nenek moyang dan pendiri sektemu, agar aku bisa merenggangkan otot-ototku.
kalau hanya kalian saja bahkan belum membuatku mengeluarkan energi besar. Harimau hitam mengeluarkan aura penindasannya kepada 8 kultivator dari Sekte Kim Qian. Bukan hanya para kultivator dari dimensi alam dewa legendaris saja yang merasakan tersiksa oleh aura penindasan milik harimau hitam, bahkan Bok Sui Tong yang berjarak cukup jauh pun merasakan tekanan ini dan memuntahkan darah dari mulutnya. Bahkan wilayah sejauh ribuan kilometer merasakan tekanan yang sangat kuat, hingga tempat di sekitarnya bergetar kuat. Hentikan, ampun. Harimau hitam terkekeh melihat para kultivator itu menderita karena tekanan auranya. Sedangkan Chen Wen dan pasukannya hanya bisa menggelengkan kepala mereka melihat harimau hitam yang menindas kultivator yang berasal dari dimensi alam dewa legendaris. Huangxi, apakah belum cukup main-mainnya? Kita masih ada pekerjaan yang harus dibereskan. Kim Kao yang melihat harimau hitam yang bernama Huangxi sepertinya sedang mempermainkan kultivator dari alam dewa legendaris menjadi kesal juga, karena dia juga kepingin seperti Huangxi. Hehehehe, kakak Kim Kao, apakah kamu iri? Melihat Huangxi malah meledeknya, Kim Kao menjadi kesal, dia lalu membentak Huangxi. Huangxi, apakah kamu ingin kepalamu benjol seperti Xiao Kai? Saat Kim Kao menghajar Xiao Kai, kebetulan Huangxi juga berada di sana, jadi dia tahu bagaimana rasanya ketika kepala diketok pakai tongkat yang ada di tangan Kim Kao. Sambil memegang kepalanya, Huangxi menyengir lalu berkata kepada Kim Kao, apakah kakak Kim Kao juga mau mempermainkan mereka? Aku pasti akan mengalah dan membiarkan mereka dipermainkan oleh kakak Kim Kao. Bocah ini. Kenapa dia tahu saja kalau aku juga ingin main-main? Kim Kao agak malu juga ketika ditawarin mainan oleh Huangxi, tapi sambil bersungut-sungut dan juga ada rasa sedikit malu, Kim Kao melesat ke langit. Aduh, kepala Huangxi diketok oleh Kim Kao menggunakan tongkatnya, hingga membuat kepala Huangxi muncul sebuah benjolan. Sialan, kamu tahu saja aku suka bermain-main dengan mangsa seperti ini. Sana turun dan bersihkan wilayah tengah ini, jangan sampai tuan muda marah. Sambil nyengir ngejek dan mengelus benjolan di kepalanya, Huangxi turun sambil mengejek Kim Kao, memang kakak Kim Kao suka yang bekas-bekas seperti ini ya, sialan kamu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.